up, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that pot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Fitriani dari kelas 12 MIPA 5. Saya berasal dari kelompok Pasukan Kerja Nyata atau yang disingkat dengan PKN. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang materi kaidah pencacahan. Dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Jadi, pengertian dari kaidah pencacahan atau aturan pencacahan adalah dasar dari perhitungan peluang. Dengan menguasai aturan pencacahan, maka akan ditentukan banyaknya kemungkinan pengaturan unsur atau objek dalam suatu percobaan. Dalam bahasa Inggris, aturan mengenai pencacahan ini populer juga dengan sebutan counting rules. Dan di dalam kaidah pencacahan terdapat aturan pencacahan, yang dimana aturan pencacahan tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, aturan penjumlahan, yang kedua, aturan perkalian, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah aturan pengisian tempat atau filling slot. Di video ini, saya akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu aturan penjumlahan. Jadi, kaidah penjumlahan menganut prinsip umum bahwa keseluruhan sama dengan jumlah dari bagian-bagiannya. Secara umum, kaidah penjumlahan dijelaskan sebagai berikut. Jika pekerjaan jenis pertama dapat dilakukan dengan M cara, pekerjaan jenis kedua dapat dilakukan dengan N cara, dan kedua jenis pekerjaan itu tidak dapat dilakukan secara simultan. Maka, banyaknya cara untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut adalah M ditambah N cara. Untuk lebih jelasnya, kita akan ke contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke contoh soal yang ke-1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nela Salsabila. Saya yang akan membacakan contoh soal mengenai aturan penjumlahan diikuti dengan pembahasannya. Mari kita lihat contoh soalnya. Dari kota A ke kota B, ada beberapa jenis angkutan yang dapat digunakan. Ada 4 travel, 2 kapal laut, dan 1 pesawat terbang yang dapat dipilih. Penyelesaiannya dapat kita lihat dalam soal di atas. Ketika kita memilih travel, kapal laut, maupun pesawat terbang tidak berpengaruh satu sama lain. Ketiganya merupakan himpunan yang saling lepas, sehingga ada 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Cara berbeda untuk berangkat dari kota A menuju kota B. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Kurnia Alam, saya dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari aturan perkalian dalam kaidah pencacahan. Yuk kita lanjut saja pada pengertiannya, simak terus videonya ya. Prinsip dari aturan perkalian ini adalah menjumlahkan banyaknya kemungkinan cara atau pilihan dari kejadian-kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan. Jika terdapat K atau unsur yang tersedia, dengan kata lain, N1 sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur pertama, N2 sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama tersusun, dan N3 sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua tersusun. NK sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur ke K. Maka, banyak cara ya untuk menyusun K unsur yang tersedia. Nah, teman-teman, jadi untuk menyusun K unsur yang tersedia, yaitu kita bisa menggunakan cara N1 dikali N2 dikali N3 hingga dikali NK ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan ke contoh soal yang akan dijelaskan atau dibahas oleh teman saya ya teman-teman. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naya Nadiatul Mubarokah. Saya yang akan membacakan contoh soal mengenai aturan perkalian diikuti dengan pembahasannya.
Mari kita lihat contoh soalnya. Dari kota A ke B, ada 3 jenis angkutan yang bisa digunakan, yaitu travel sebanyak 5 pilihan, kapal laut 4 pilihan, dan pesawat 2 pilihan. Dari kota B ke C, ada 2 jenis angkutan yang bisa digunakan, yaitu travel sebanyak 3 pilihan dan kapal laut 1 pilihan. Kita lanjutkan ke pembahasannya. Jadi, dalam soal ini dapat kita ilustrasikan ada 2 tempat yang harus diisi. Tempat pertama adalah banyak cara dari kota A ke B, dan tempat kedua adalah banyak cara dari kota B ke C. Coba perhatikan ilustrasi di sini. Dari ilustrasi di atas, terlihat bahwa dari A ke B akan ada 5 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 11 cara. Sedangkan dari B ke C akan ada 3 ditambah 1 sama dengan 4 cara. Dengan demikian, total cara berbeda dari A ke C dengan melalui B adalah 11 dikali 4 sama dengan 44 cara. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan saya Airul Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian nomor 3 yaitu aturan pengisian tempat atau filling slot. Aturan pengisian tempat atau filling slot dalam bahasa Inggris merupakan cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Untuk contoh soal akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iyam Nuryama. Di sini saya akan membacakan contoh soal diikuti dengan pembahasannya mengenai materi aturan pengisian tempat atau filling slots. Langsung saja kita lihat contoh soalnya. Anton mempunyai 3 kaos yang berwarna putih, merah dan biru, serta mempunyai 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Tentukan kemungkinan-kemungkinan Anton memakai kaos dan celana panjang. Penyelesaiannya yaitu, terdapat 3 cara untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan Anton memakai kaos dan celana panjang. Yang pertama yaitu dengan kita membuat diagram pohon. Kaos yang berwarna putih dipasangkan dengan celana panjang berwarna hitam, menghasilkan pasangan kaos dan celana panjang yaitu putih dan hitam. Lalu kaos putih dipasangkan kembali dengan celana panjang berwarna coklat, menghasilkan pasangan kaos dan celana panjang yaitu putih dan coklat. Lalu kaos yang berwarna merah dipasangkan dengan celana panjang berwarna hitam, menghasilkan pasangan kaos dan celana panjang yaitu merah dan hitam. Kemudian, kaos berwarna merah dipasangkan kembali dengan celana panjang berwarna coklat, menghasilkan pasangan kaos dan celana panjang berwarna merah dan coklat. Yang ketiga, kaos yang berwarna biru dipasangkan dengan celana panjang berwarna hitam, menghasilkan pasangan kaos dan celana panjang yaitu biru dan hitam. Lalu, kaos yang berwarna biru dipasangkan kembali dengan celana panjang berwarna coklat, menghasilkan pasangan kaos dan celana panjang yaitu biru dan coklat. Untuk cara yang kedua, cara pengerjaannya sama seperti pada diagram pohon. Bedanya, pada cara yang kedua ini dijelaskan dalam bentuk tabel. Misalnya, pada kaos yang berwarna putih, dipasangkan dengan celana panjang berwarna hitam, menghasilkan pasangan kaos dan celana panjang yaitu putih dan hitam. Lalu, kaos berwarna putih dipasangkan kembali dengan celana panjang berwarna coklat, menghasilkan pasangan kaos dan celana panjang yaitu putih dan coklat. Untuk kaos yang berwarna merah dan biru, cara pengerjaannya sama seperti yang di awal. Untuk cara yang terakhir, yaitu himpunan pasangan terurut putih hitam, putih coklat, merah hitam, merah coklat, biru hitam, dan biru coklat. Dari ketiga cara di atas, dapat disimpulkan banyak cara Anton memakai kaos dan celana panjang yaitu 6 cara. Sekian video pembahasan tentang materi kaidah pencacahan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.